warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada awal semester ini ya, pertemuan yang kedua. Ini part yang kedua ya. Pada part yang kedua kita akan bahas mengenai kesebangunan pada dua bangun datar ya. Kemarin kita sudah membahas mengenai kekongruenan, maka hari ini kita akan membahas mengenai kesebangunan. Jadi kesebangunan itu, dua benda itu dikatakan sebangun ya, dua bangun datar itu dikatakan sebangun apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut ya. Panjang sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua bangun mempunyai perbandingan yang sama atau senilai. Syarat yang kedua adalah sudut-sudut yang bersesuaian dari kedua bangun itu sama besar. Nah, ini ada gambar di bawah, ini bisa kita lihat ya. Ini ada segi empat ya, dimana segi empat yang pertama itu sudut-sudutnya adalah ABCD, sedangkan gambar yang kedua sudut-sudutnya adalah EFGH, dimana sisi-sisi yang bersesuaian. Katanya kalau kesebangunan itu dia sisi-sisi yang bersesuaian harus sama besar ya. Perbandingan sisi-sisi, perbandingan, ingat perbandingan. Jadi kalau kita lihat di sini, misal sisi AB ini kan dibandingkan dengan sisi EF, yaitu itu perbandingannya harus sama dengan sisi AD berbanding sisi EH, seperti itu. Dia harus sama besar. Sudut-sudutnya pun harus sama, seperti ini. Sudut D sebanding dengan sudut H ya, sudut C dengan sudut G, sudut F dengan sudut B, dan sudut A dengan sudut E. Kesebangunan pada dua segitiga. Pembangunan pada dua segitiga itu sama ya, memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Panjang sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama besar. Ini disingkatnya syaratnya dengan sisi itu ketiga sisi-sisinya memiliki perbandingan yang sama besar. Sedangkan syarat yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar ya. Jadi ketiga sudutnya memiliki perbandingan yang sama besar. Ini ada contohnya ini. Kalau kita lihat ya, ini kan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Kita lihat di sini sisi BC ya, atau BC jika dibandingkan dengan bersesuaian dengan QR ya, di sini adalah QR, yaitu BC-nya 6, QR-nya 3. Sementara kalau kita lihat sisi AC ini apa? Bersesuaian dengan sisi PR. AC-nya 4 banding 2. Sedangkan sisi AB itu bersesuaian dengan sisi PQ, yaitu 8/4. Ini kalau kita sederhanakan, ini masing-masing memiliki perbandingan yang sama, yaitu 6/3 kalau sederhanakan menjadi 2/1. Sementara ini juga sama, 2/1. Ini pun sama, 2/1. Jadi dia memiliki syarat pertama terpenuhi, yaitu panjang sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama besar. Lihat perbandingannya sama semua, yaitu 2/1 semua. Sementara sudut yang bersesuaian tentunya adalah sudut A bersesuaian dengan sudut P ya, besar sudutnya sama. Sudut C dengan sudut R, dan sudut B dengan sudut Q. Maka jika dua syarat ini terpenuhi, maka kedua segitiga tersebut dikatakan sebangun ya. Ini tadi kita lihat itu. Nah, dia memiliki perbandingan yang sama ya. Nah, besar sudutnya pun sama, sudut A sama dengan sudut P, sudut B sama dengan sudut Q, sudut C sama dengan sudut R. Jadi memiliki kedua syarat terpenuhi, maka kedua bangun tersebut dikatakan sebangun ya. Selanjutnya ini perhatikan gambar segitiga di bawah ini ya. Ini ada dua buah segitiga ya. Sisi alasnya ini sejajar ya. Nah, ini memiliki sifat ya, akan berlaku hubungan sebagai berikut, bahwa panjang AB berbanding panjang AD itu akan sama besar dengan panjang BC berbanding DE, dan akan sama juga dengan sisi AC berbanding AE. Jadi gini ya, AB, nah sisi AB, jadi dia
hubungannya seperti ini. Sisi AB berbanding AD itu akan sama dengan AC berbanding AE, dan akan sama dengan BC ya. Jadi kita ambil banding segitiga yang panjang dulu, yang besar, BC banding DE. Jadi ini kalau kita pecah, ini sama saja dengan segitiga yang tadi ya. Ada segitiga yang kecil, yaitu segitiga ADE, dengan segitiga yang besar. Segitiga yang besarnya adalah ABC. Nah, jadi kalau dibandingkan kan, yang bersesuaiannya tentunya AB bersesuaian dengan AD. Dia akan memiliki hubungan bahwa AC akan sama dengan AC berbanding AE, dan akan sama juga dengan BC berbanding DE, seperti itu ya. Selanjutnya, pada segitiga siku-siku juga ya, dapat dibuat garis tinggi ke sisi miring sehingga ini membentuk siku-siku juga di sebelah sini ya. Di titik D ini siku-siku, ini pun siku-siku. Siku-siku itu adalah membentuk sudut 90 derajat ya. Kalau tegak lurus itu 90 derajat. Ini akan berlaku hubungan seperti ini. Kamu bisa lihat gambar-gambar ini ya, bahwa panjang AD, kita kalau ingin mencari panjang AD itu adalah akar dari BD kali DC atau CD. Sementara kalau kita mencari panjang AB, maka akar dari BC kali BD. Sementara kalau kita mau mencari BC, nah berarti pusatnya di sini, maka sama saja dengan akar dari CB kali CD. Nah, seperti ini rumusnya ya. Oke. Lanjutnya kita lihat, ini ada soal cerita ya. Sebuah kawat baja dipancangkan untuk menahan sebuah tiang listrik yang berdiri tegak lurus. Sebuah tongkat didirikan tegak lurus sehingga ujung atas tongkat menyentuh kawat. Diketahui panjang tongkat 2 meter. Jarak tongkat ke ujung bawah kawat 3 meter dan jarak tiang listrik ke tongkat 6 meter. Berapa tinggi tiang listrik tersebut? Nah, dengan menggunakan konsep kesebangunan tadi ya, kita bandingkan sisi-sisi yang bersesuaiannya, itu kita tidak perlu lagi ya mengukur tinggi tiang listrik secara manual. Bisa kita ukur menggunakan sifat kesebangunan tersebut ya. Bisa seperti itu ya. Jadi nggak perlu kamu capek-capek manjat tiang listrik mengukur tingginya berapa. Di sini kita gunakan sifat tadi kesebangunan, bahwa tinggi tiang listrik berbanding tinggi tongkat. Jadi tinggi sama tinggi ya. Tinggi tiang listrik berbanding tinggi tongkat. Jadi sisi tegak dari segitiga yang besar berbanding dengan sisi tegak dari segitiga yang kecil ini. Jadi itu akan sama dengan jarak tiang ke ujung kawat berbanding jarak tongkat ke ujung kawat. Jarak tiang, ini tiang listrik ke ujung kawat di sini. Jadi kawat ini ya, ini misalnya tiang listrik ya, tiang listrik. Kamu tahu ini tiang listrik ya. Nah, ini ada kawatnya sampai ke ujung sini. Tanah ini dipatok di sini ya, dipatok di sini. Jadi dari sini jarak tiang ke ujung kawat, jadi jarak dari sini ke sini berbanding dengan jarak tongkat ke ujung kawat. Nah, seperti itu. Jadi tinggi tiang listrik berbanding tinggi tongkatnya 2 meter sama dengan ini 6 tambah 3, karena 6 ini baru jarak tiang sampai ke tongkat 6 meter. Berarti jarak tongkat ke ujung kawat itu ada 3 meter. Berarti kalau jarak tiang ke ujung kawat adalah 6 tambah 3 ya.
6 tambah 3, jarak dari sini ke sini 6 tambah 3 per jarak tongkat ke ujung kawat, yaitu sejauh 3 meter. Jadi kita lakukan perkalian silang. Perkalian silang ya. Tinggi tiang sama dengan 2 meter dikali 9. Ini kan 6 tambah 3 kan 9. Berarti 2 kali 9 per 3. Ini kalau kita coret 9 bagi 3, 1, 9 bagi 3 nya adalah 3. 3 kali 2 6 meter. Jadi tinggi tiang listrik tersebut adalah 6 meter. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, ini latihan soal kamu. Silahkan kamu perhatikan gambar di samping. Ini ada 2 buah segitiga memiliki sudut siku-siku, berarti segitiganya siku-siku semua ya. Jadi ini katanya, apakah kedua segitiga tersebut sebangun? Apakah ini ya, segitiga yang kecil ini dengan yang ini sebangun? Ini yang ditanyakan, apakah sebangun? Nah, untuk syarat sebangun tadi kita harus terpenuhi ya, kedua syarat sebangun tadi. Pertama adalah perbandingan sisi yang bersesuaian, yang kedua adalah sudut-sudut yang bersesuaian. Kalau kita lihat, perhatikan, amati sudutnya, tentu sudut sudah terpenuhi untuk sudut ya. Tinggal kamu lihat untuk perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian, apakah memiliki perbandingan sama. Jika dia sama, maka tentunya sebangun ya. Pertanyaan kedua, tentukan pasangan sisi yang bersesuaian atau sebanding. Nah, mana yang sebanding, yang bersesuaian? Yang ketiga, tentukan sudut-sudut yang sebanding atau yang sama. Sudut mana saja? Misal sudut A dengan sudut E, itu kan sama-sama 90 derajat. Nah, dan seterusnya. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua, ini tinggi pintu dan tinggi rumah pada suatu market adalah 8 cm dan 24 cm. Tinggi pintu sebenarnya adalah 2 meter. Tentukan berapa tinggi rumah sebenarnya. Jadi silakan kamu gunakan perbandingan tadi ya, seperti tiang listrik ya. Oke, selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.